Salam budaya dan selamat bertemu kembali dengan channel Sopolimo. Para sobat-sobat YouTuber yang saya sayangi dan teman-teman semua seniman-seniman atau adik-adik yang baru mau mengenal gamelan. Kali ini akan saya sajikan sebuah tutorial sederhana sekali dan mungkin ini sangat berguna. Bukan apa alatnya yang kita pegang, namun di alat ini adalah paling banyak yang gemar atau suka karena cara bermainnya juga mudah. Ini namanya adalah saron. Saron itu ada dua, ya, laras lidru dan laras pelok. Yang saya hadapi ini adalah laras lidru, dimana yang bilahnya yang sekian banyak ini biasanya dipakai untuk wayangan. Bagaimana cara memainkan saron ini akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi, mungkin awal sekali latihan untuk mengenal saron agar bisa dipahami dan bisa belajar sendiri di rumah tanpa seorang guru atau apa, bisa dilakukan sendiri. Oke, langsung saja. Ini pukul untuk membunyikan tabuh, istilahnya untuk membunyikan saronnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bilah. Ini sering disebut saron songo kalau dalam pertunjukan wayang, dan saron songo ini hanya terdapat di pertunjukan wayang. Kalau karawitan untuk kepentingan sendiri mungkin tidak menggunakan saron songo. Tangan kiwo ini hanya untuk mitet, dan mitet itu adalah seperti ini, mitet, dan ininya ini bilah, ini harus ditekan. Nah, ini namanya mitet, harus yang keras karena untuk membunuh nada. Jadi mitet itu adalah untuk membunuh nada. Memegang tabuhnya bebas senyamannya, namun yang umumnya memegangnya seperti ini. Jadi bermainnya diugel-ugel, di pergelangan tangan di sini diugel-ugel, seperti orang main pecut, tetak itu Pak, seperti itu. Contoh. Untuk mitetnya jangan langsung ya, tapi ada jeda, seperti ini. Biarkan dua nada berbunyi dulu, baru yang awal dipukul dipitet atau dimatikan atau dipekak.
senam 1 tadi diulang-ulang dari pelan menuju ke cepat dan sampai batas kecepatan maksimal. Senam ini hanya untuk melanyahkan maksudnya otak itu mengkoordinasi tangan kanan dan tangan kiri supaya bisa kerjasama. Yang kanan memukul, yang kiri memitet atau mekak. Itu senam 1. Untuk senam 2-nya, senam 1 ini sudah ketika naik, ininya sudah begini jalannya, mitet tangan kanan kiri bekerjanya sudah begini. Jadi urut kacang, hanya ngembani, tangan kiri hanya ngembani. Ketika turun, ini baru terjadi persilangan, tapi juga urut kacang, juga ngembani. Nah, untuk yang senam kedua ini gabungan dari urut kacang naik silang tidak tadi digabung menjadi tidak silang, silang, tidak silang, silang. Jadi lebih kompleks istilahnya. Kenapa nabuh mitetnya itu tidak bersamaan dengan mukul? Supaya ada dengung yang tersisa, terjadi pertubrukan nada seperti ada suara itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk lebih mudahnya latihan senam 1 itu ya mana yang terlebih dulu dipukul itu yang dipitet. Jadi yang terakhir tinggal 1 nada. Yang perlu diingat-ingat lagi adalah tidak langsung mitet. Yang perlu diingat itu. Jadi biarkan terjadi pertarungan alias ngemprungnya dulu. Nada-nada itu mulek dulu alias bertengkar dulu baru dipitet. Itu mitetnya itu hampir sama. Ketika ini naik, ini baru mitet. Contohnya gini. Nah, ini mitet yang enggak Nah, seperti itu. Atau kalau ada instrumen ketuk yang untuk permainan lancaran itu bisa dipakai untuk patokan karena ketuk itu bersamaan dengan mitetnya. Jadi bisa itu untuk latihan koordinasi tangan kanan dan tangan kiri. Senam 1 dan senam 2 tadi bisa dilakukan berulang-ulang jangan sampai bosan. Karena ini mengkoordinasi tangan supaya nanti kalau sudah bermain betulan itu ini sudah mapan, maksudnya nggak usah diperintah, dia sudah bekerja dengan otomatis.
contoh seperti itu. Meskipun saya bukan playing atau pemain saron songo, tetapi saya punya pengetahuan. Saya hanya ingin share pengetahuan bahwa cara midet yang mungkin lebih bagus kalau menurut saya, itu lebih suaranya lebih keluar, itu jangan sampai bersamaan. Karena nanti ada saat-saat bersamaan ketika dua saron yang istilahnya di musik keleningan itu imbal-imbalan. Nah, itu baru langsung pidet. Semacam itu. Dia langsung dibunuh karena bergantian dengan musuh atau lawannya. Ketika kindilan, nah itu baru, kalau ada kindilan baru ini nabuhnya langsung dibunuh. Jadi bunuhnya bersamaan dengan ketika nabuh nada kedua. Jangan sampai menunggu kalau ada kindilan. Kalau nggak ada kindilan ya contohnya seperti itu. Terus ada lagi yang perlu diingat-ingat, karena ini untuk pemula ya, biar tahu model pidetan-pidetan itu, yang ketika ada dua nada yang sama. Nah, itu ada pidetan semacam itu juga. Ada itu. Nah, ini agak susah. Sebenarnya ada ini yang terakhir, yang awalnya baru dibunuh. Dan itulah, mungkin hanya semacam itu. Yang satu tadi ini, yang dua ketika sudah punya dua senam ini, saya rasa sudah cukup. Baru ditingkatkan untuk yang latihan yang langsung pidet. Jangan sampai menunggu. Yang dua juga gitu. Jadi midetnya bersamaan dengan mukulnya. Terus yang keempat adalah langsung mati karena imbal-imbalan. Jadi setengahnya mau mukul sini, ini sudah mati. Karena yang setengahnya tadi adalah untuk pukulan lawan imbal. Seperti itu. Terus yang kelima, ketika menemukan nada yang kembar. Enggak begitu, tapi itu. Yang keenam adalah cecekan, seperti itu namanya cecekan. Itu namanya cecekan. Sudah, senam 6 itu dibiasakan sendiri. Pasti nanti ketika mendapat notasi atau apa bisa langsung praktek karena tangannya sudah terkoordinasi. Sekian dan terima kasih.